Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mahfaza Umari. Di sini saya selaku asistensi praktikum untuk akuntansi keuangan menengah 1 kelas B. Sebelumnya perlu saya peringatkan, nanti jangan lupa untuk mengunduh materi yang telah saya upload di dalam Google Classroom. Lalu yang kedua, jangan lupa mengisi forum jawaban singkat yang ada pada Google Classroom. Jawaban singkat itu harus diisi karena sebagai kehadiran nantinya, sebagai nilai kehadiran. Perlu diperingatkan juga buat teman-teman semuanya, paling enggak ajak lagi teman-temannya buat ikut asistensi ini, karena nilai dari kehadiran aja udah lebih besar di sini. Dan lumayan bisa menambah nilai kalian nantinya, bantu-bantu untuk UTS dan UAS dari nilai asistensi ini. Makanya asalkan kalian rajin masuk, aktif, tanya dan jawab, lalu mengumpulkan tugas, pasti di sini nilainya udah aman lah insya Allah. Terus yang ketiga, nanti di Google Classroom itu ada stream chat, jadi di sana itu nanti kita diskusi mengenai video yang akan saya bahas saat ini. Lalu yang terakhir, nanti juga saya akan mengupload tugas setelah selesai diskusi, dan harap tugasnya dikumpulkan sesuai dengan jangka waktu yang telah saya tentukan. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, itu ada laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi apa sih laporan laba rugi komprehensif itu? Nah, laporan laba rugi komprehensif itu merupakan laporan laba rugi yang berguna untuk menilai kinerja yang ada di masa lalu memprediksi bagaimana kinerja dalam perusahaan tersebut di masa yang akan datang, dan menilai risiko atau ketidakpastian yang diperolehnya arus kas di masa mendatang. Lalu di dalam laporan laba rugi komprehensif ini menyampaikan informasi, yaitu informasi terkait penghasilan atau pendapatan perusahaan tersebut, lalu beban-beban yang dilakukan oleh perusahaan dalam tahun, dan keuntungan atau kerugian atau laba dan rugi, dan informasi lainnya seperti beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada periode tersebut. Nah, lalu bagaimana sih format laporan laba rugi komprehensif itu? Nah, IFRS sendiri itu menghendaki laporan laba rugi komprehensif disampaikan secara informatif bagi investor. Oleh karena itu, di dalam laporan laba rugi di sini terdapat akun-akun penting, yaitu pertama ada penghasilan utama dan penghasilan lainnya, beban utama dan beban lainnya, beban finansial, beban pajak, dan keuntungan bruto atau neto dari operasi yang telah dihentikan. Nah, yang pertama itu tadi ada penghasilan utama. Nah, karena untuk kalau perusahaan dagang, di sini penghasilan utamanya tentunya penjualan atau sales. Nah, sales ini nantinya itu jika di dalam kasus terdapat diskon penjualan, terus sales return dan allowance, nah itu nantinya akan mengurangi penjualan. Setelah dikurangi, nanti maka perusahaan akan mendapatkan net sales. Lalu yang kedua itu ada beban pokok dari penjualan. Biasanya sudah diketahui ya di soal, di mana beban pokok penjualan itu apabila entitas merupakan perusahaan dagang atau manufaktur, maka ditemui beban pokok penjualan. Nantinya beban pokok penjualan ini akan mengurangi net sales yang telah kita hitung tadi. Nah, setelah kita mengurangi net sales dengan beban pokok penjualan, maka di sini kita mendapatkan yang ketiga, yaitu laba bruto atau gross profit. Setelah mendapatkan laba bruto, saat itu di sini kita mengakui beban-beban yang ada pada perusahaan,
Yang pertama itu ada beban penjualan atau selling expense. Untuk beban penjualan, cara mudah mengingatnya gitu ya. Biasanya ya beban-beban yang terkait dengan penjualan. Kayak di sini ada beban gaji bagian penjualan. Lalu ada beban iklan, dan yang kedua itu ada freight out atau beban angkut dalam penjualan. Dimana ini merupakan contoh dari beban penjualannya yang akan mengurangi laba bruto. Selanjutnya yang kelima itu formatnya ada di sini beban administrasi dan umum atau general and administrative expense. Biasanya memuat beban-beban terkait perusahaan secara menyeluruh dalam operasionalnya. Yang pertama itu misalnya ada beban administrasi, lalu ada beban gaji untuk bagian kantor, lalu biasanya ada utilities expense kayak beban listrik, telepon, air, lalu ada juga depreciation dari perusahaan tersebut. Depreciation expense juga masuk ke beban administrasi dan umum. Lalu ada beban dan keuntungan lainnya. Apa sih beban dan keuntungan lainnya itu? Yang masuk ke sini tuh apa aja? Jadi yang masuk ke dalam beban dan keuntungan lainnya itu adalah pendapatan atau beban yang timbul tetapi di luar aktivitas utama dari perusahaan tersebut. Di sini ada dividend revenue, misalnya perusahaan tersebut mempunyai saham pada perusahaan lain, terus setiap akhir periode mendapatkan dividen. Nah, dividen ini diakui sebagai keuntungan lainnya. Atau misalnya punya aset, lalu asetnya itu disewakan, kan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya juga masuk ke sini. Lalu ada juga beban-beban lainnya yang bisa dimasukkan ke sini. Pokoknya yang di luar dari operasi utama dari perusahaan tersebut. Nah, setelah laba bruto atau gross profit tadi dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi dan umum, dan beban keuntungan lainnya, maka di sini mendapatkan income from operating, laba dari operasi perusahaan. Nah, biasanya itu ada setelah dikurangi yang ditemui ini yang di dalam perusahaan itu ada beban finansial dari perusahaan tersebut. Nah, apa aja sih beban pembiayaan yang termasuk ke beban pembiayaan itu? Biasanya itu beban bunga, lalu ada funding cost, beban pembiayaan sendiri, beban pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Pokoknya yang sifatnya itu nantinya mengurangi perusahaan, mengurangi laba dari operasi perusahaan. Nah, setelah laba dari operasi ini dikurangi dengan beban pembiayaan, maka di sini didapatlah laba sebelum pajak atau income before income tax, yaitu merupakan laba yang berasal dari laba operasional dikurangi dengan biaya finansial. Di income before income tax ini, maka income before income tax merupakan laba yang belum dikalikan dengan pajak penghasilan. Nah, makanya setelah didapatkan laba sebelum pajak, nanti perusahaan akan memasukkan income tax, di mana pajak penghasilan ini biasanya itu tarifnya sebesar 25%. Nah, jadi angka si income tax ini didapatnya dari laba sebelum pajak, income before income tax tadi dikalikan dengan 25%. Nah, si hasil kali 25% dengan laba sebelum pajak ini akan mengurangi laba sebelum pajak sebesar 25%. Nah, setelah dikurangi, maka di sini perusahaan akan mendapatkan net income. Tetapi jika dalam kasus perusahaan itu mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, maka si net income tadi namanya berubah menjadi
income from continue operate atau pendapatan dari operasi yang masih berjalan atau masih berlanjut. Nah, setelah mendapatkan income dari operasi yang sudah berlanjut, kita masukkan di bawahnya lagi itu keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, dimana sesuai dengan sifatnya, kalau keuntungan akan menambah operasi dari yang dilanjutkan, jika rugi akan mengurangi pendapatan dari operasi yang masih berlanjut. Nah, setelah pendapatan dari operasi yang dilanjutkan itu ditambah atau dikurangi dengan operasi yang dihentikan, maka di sini dapatlah net income atau laba bersih atau laba neto dari perusahaan, yaitu laba yang diperoleh oleh entitas selama periode tertentu. Nah, di sini dalam laporan, namanya juga laporan laba rugi komprehensif, maka disampaikan bahwa setelah membuat laporan laba rugi, di sini kita mengakui pendapatan komprehensif lainnya, dimana di dalam pendapatan komprehensif lainnya itu terdapat item-item dari laporan laba rugi yang dikemukakan sebelumnya itu tidak semua entitas itu memiliki transaksi yang dapat dikategorikan ke dalam comprehensive income atau pendapatan lainnya. Tidak semua perusahaan. Nah, biasanya laporan pendapatan komprehensif ini disampaikannya itu digabung dengan laporan laba rugi ataupun bisa juga dipisah dengan laporan laba rugi. Terus terdapat 5 kelompok transaksi yang dapat dimasukkan ke dalam laporan penghasilan komprehensif ini. Nah, di dalam pendapatan komprehensif ini dibagi lagi menjadi 2 item. Yang pertama itu ada item yang tidak dapat direclassified ke untung atau rugi. Lalu yang kedua itu ada item yang dapat direclassified ke untung dan kerugian. Nah, yang item yang tidak dapat direclassified ke untung atau ke kerugian itu, yang pertama ada keuntungan atau kerugian dari revaluasi aset tetap, dimana apabila terjadi penurunan nilai atau kenaikan dari revaluasi aset, maka penurunan itu dianggap sebagai kerugian, maka diakui sebagai loss asset revaluation, dan penaikan nilai itu akan diakui sebagai keuntungan, maka biasanya menjadi gain asset revaluation. Keduanya ini sifatnya bisa menambah atau mengurang pendapatan dari perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada keuntungan atau kerugian dari aktuaria, yaitu adalah jika misalnya seorang aktuaria itu kan menilai menggunakan nilai di masa yang akan mendatang untuk memperhitungkan. Nah, apabila dalam perhitungannya itu saat di masa depan telah terjadi mendapatkan keuntungan atau kerugian, maka keuntungan atau kerugian ini juga harus diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif ini sebagai item yang tidak dapat direclassified ke untung atau ke kerugian. Jika untung akan menambah dan jika rugi akan mengurangi pendapatan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya itu ada item yang dapat direclassified ke untung dan ke kerugian. Nah, kalau di sini itu yang pertama ada keuntungan atau kerugian atas selisih kurs translasi laporan keuangan. Jadi misalnya nih ada sebuah laporan keuangan ditranslasi ke dalam mata uang pelaporan lainnya. Misalnya sekarang dalam laporan keuangannya dalam dolar, terus ditranslasi ke dalam rupiah. Nah, karena kan nilai kurs itu berbeda kan antara dolar dan rupiah. Nah, selisihnya ini
selisih kurs ini harus diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif income ini. Selisihnya itu bisa menimbulkan keuntungan yang akan menambah pendapatan komprehensif ataupun kerugian yang dapat mengurangi pendapatan komprehensif itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada keuntungan atau kerugian transaksi hedging atau lindung nilai atas arus kas yang efektif. Dan yang terakhir itu ada keuntungan atau kerugian dari penilaian nilai wajar instrumen keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar. Jadi misalnya ada instrumen keuangan nih yang diukur menggunakan nilai wajar, yang setiap akhir periodenya nilai wajar ini akan dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, selisih dari nilai wajar dengan nilai buku ini akan menimbulkan kenaikan atau penurunan nilai. Nah, kenaikan nilai ini akan dianggap sebagai keuntungan dalam financial instrument atas available for sale, dan juga bisa diakui sebagai, kalau ada penurunan nilai maka diakui sebagai kerugian atas financial instrument as AFS, bisa diakui sebagai kerugian. Maaf, ini di PPT-nya ada salah ya, salah input. Nah, seperti apa sih contoh laporan laba rugi komprehensif itu bentukannya? Kalau jadi laporannya itu seperti ini. Ini contoh laporan laba rugi komprehensif. Jadi di sini ada PT Damai. Seperti laporan laba rugi yang awalnya itu seperti laporan laba rugi yang sudah-sudah ya, yang udah pernah diajarin di PA1, PA2. Seperti yang pertama, kita mengakui penjualan dari perusahaan. Penjualannya berapa, lalu dikurangi dengan transaksi yang terkait dengan penjualan. Kayak misalnya tadi itu ada sales discount, sales return. Ini tuh akan mengurangi penjualan dari perusahaan. Setelah dikurangi penjualan dengan misalnya sales diskon dan sales return, maka di sini akan didapatkan net sales. Nah, net sales ini kemudian dikurangi dengan cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Biasanya itu juga udah diketahui di soal. Lalu setelah net sales dikurangi dengan cost of goods sold, maka akan didapatlah laba kotornya atau gross profit. Setelah didapat gross profit, sekarang kita mengakui beban-beban yang ada pada perusahaan. Yang pertama itu kita mengakui beban general and administration expense atau beban administrasi umum perusahaan. Itu ya, apa saja kita masukkan ke sini. Yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, apa aja sih yang masuk ke akun beban administrasi dan umum ini tuh apa aja. Lalu kita total nih si bebannya berapa. Karena beban mengurangi laba kotor, maka di sini kita menggunakan kurung supaya lebih mudah membedakannya. Lalu yang kedua itu ada beban penjualan. Nah, beban penjualannya tuh ada apa aja. Kita input di sini. Masukkan di mana beban penjualan juga sama sifatnya mengurangi gross profit. Lalu kalau seharusnya di sini itu ada other income and expense, kayak pendapatan dan beban lainnya itu apa aja yang di luar kegiatan utama dari si perusahaan tuh apa aja sih masuk ke beban other income and expense itu dimasukkan. Bisa menambah ya, kalau misalnya pendapatan lainnya berarti menambah gross profit, kalau misalnya ke beban lainnya itu mengurangi gross profit. Nah, setelah gross profit dikurangi dengan beban umum dan administrasi, beban penjualan, lalu other income and expense, maka di sini didapatlah pendapatan dari operasi atau income from operating. Nah, income from operating ini juga kemudian dikurangi dengan beban finansial. Biaya finansial ini bukan beban ya, biaya finansial ini biasanya seperti yang tadi
ada interest expense, terus ada funding cost, terus ada beban bunga obligasi atau bunga bank kayak gitu-gitu. Nah, itu masuk ke biaya finansial. Biasanya sifatnya itu mengurangi income from operating. Kemudian langsung saja kita mengurangi income from operating dengan apa aja yang masuk ke biaya finansial dikurangi. Maka di sini kita mendapatkan pendapatan sebelum pajak penghasilan. Lalu si income before income tax ini nanti di sini ada income tax-nya. Income tax-nya itu biasanya 25% kan. Nah, 25% ini kemudian dikalikan dengan income before income tax yang tadi yang telah kita selisihkan. Yang udah ada hasilnya kan kita tulis dulu ya di sini income before income tax-nya berapa. Lalu dikalikan dengan 25%. Nah, si hasil yang telah dikalikan 25% inilah yang menjadi pengurang dari income before income tax. Nah, setelah itu income before income tax-nya dikurangi dengan income tax yang 25%, maka didapatlah di sini net income. Kalau perusahaan itu tidak mengakui keuntungan atau kerugian dari operasi yang telah dihentikan. Tetapi jika perusahaan tersebut mengakui keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, maka nama net income di sini berubah menjadi pendapatan dari operasi yang masih dilanjutkan atau income from continue operate. Itu berapa? Lalu di sini ada titik-titik. Nah, kita masukin tuh di sana keuntungan atau kerugian dari operasi yang telah dihentikan. Kalau misalnya keuntungan, maka akan menambah income from continue operate, tetapi jika menimbulkan kerugian maka akan mengurangi income from continue operate. Setelah ditambah atau dikurangi tadi, maka di sini didapatkanlah net income dari perusahaan. Nah, untuk lanjut di bawahnya tadi kan udah mendapatkan net income. Sekarang kita buat other comprehensive income-nya atau pendapatan komprehensif lainnya. Nah, tadi kan kata seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya, terdapat dua jenis di dalam other comprehensive income itu. Nah, tadi apa aja sih item yang tidak dapat di-reclassified ke profit and loss? Nah, ini maupun ini tuh kan ada 3 titik-titik. Walaupun di sebelumnya telah saya jelaskan itu ada 2 kan ya yang termasuk ke sini. Nah, itu tuh semua mau untung, mau rugi, dua-duanya itu dimasukkan semuanya ke sini. Jadi menyesuaikan, kalau misalnya untung masukin misalnya keuntungan dari aktuaria berarti nambah, terus keuntungan dari revaluasi aset nambah. Lalu misalnya diakui juga nih di soal ada 2, jadi ada keuntungan revaluasi aset, ada kerugian dari revaluasi aset. Tapi karena emang itu masuk ke dalam OCI, jadi juga dimasukin yang kerugiannya. Tadi kan ada keuntungan aktuaria, keuntungan revaluasi aset. Di sini ada kerugian revaluasi aset. Jadi langsung aja menyesuaikan, berarti kalau kerugian di sini mengurangi gitu. Jadi tadi yang dari tambah-tambah dikurangi oleh kerugiannya, dapatkanlah hasilnya nih. Nah, biasanya dalam OCI ini semua pendapatannya langsung dikalikan dengan pajak 25%. Biasanya sih udah ada di soal ya keterangannya 25%. Si hasil tadi, kalau misalnya nih si hasil penambahan lalu penambahan keuntungan dikurangi dengan kerugiannya masih menimbulkan untung pada hasil akhirnya, maka dikalikan dengan 25%. Maka di sini dapatkanlah other comprehensive income dari item yang tidak dapat di-reclassified to profit and loss. Lalu yang kedua itu ada item yang tidak dapat di-reclassified ke untung dan rugi. Tadi itu ada hedging, ada transaksi, dan ada available for sale yang AFS tadi. Keuntungan atau kerugian atas penilaian nilai wajar juga sama di sini. Nah, kalau misalnya nih
dalam contoh kasus yang ini ada untung, terus nantinya tuh dalam hedging, terus ada rugi dari ada kerugian yang diakui dari hedging, lalu ada kerugian dari penilaian nilai wajar. Misalnya tuh jatuhnya tuh setelah dihitung menjadi rugi. Nah, kalau menjadi rugi ini jangan dikalikan lagi dengan 25% gitu kan. Perusahaan aja udah rugi, nggak ada pendapatan. Masa bayar pajak gitu aja logikanya ya. Makanya di sini kalau misalnya dia rugi, jangan dikalikan 25%. Jadi langsung aja kita tuh mendapatkan total dari item may be reclassified profit and loss itu langsung dikurungkan saja karena rugi kan. Jadi nanti kita ke sebelah kanannya lagi, dijumlahin nih totalnya yang tadi dari item yang dapat di reclassified ke rugi dan keuntungan itu berapa, terus di sini yang dari item yang dapat di reclassified ke to profit and loss itu berapa, disisihkan. Kalau misalnya untung, maka di sini total other comprehensive income-nya yang enggak minus gitu kan, untung. Kalau misalnya rugi ya diakuinya rugi dalam tanda kurung. Nah, nanti total other comprehensive income itu akan masuk ke laporan keuangan di bagian ekuitas totalnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini perdana saya baru ngajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.